Satu wirid yaitu membaca ayat kursi, dimulai dengan ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya nama Lutfanuddin, asal dari Sragen, Jawa Tengah, yang setiap hari memang bertugas di Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen. Barangkali Bapak Ibu pernah berkunjung ke Sragen. Pernah Bapak Ibu ya? Pernah. Jadi, sebenarnya lebih nyaman di sini. Iya kan Pak? Ya, tempatnya ber-AC ya kan? Lebih tenang ya, jauh dari jalan raya ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, merupakan satu kehormatan, kebahagiaan bagi saya ya, terutama diberi kesempatan untuk sujud di tempat ini, memperbanyak saksi saya. Insya Allah besok di akhirat semakin banyak tempat-tempat yang saya kunjungi untuk bersujud di hadapan Allah. Matur suwun, jazakumullahu khairan katsiran. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mengkaji bersama di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab yang disebut Kitabur Riqaqi, kitab pelembut hati. Saya membaca hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari ini. Yang pertama adalah hadis Bismillahirrahmanirrahim an Mirdasin al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhhabu as-salihuna al-awwalu fal-awwalu wa yabqa hufalatun ka hufalatis sya'iri awit tamri la yubalihimullahu balatan. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Mirdas al-Aslami, kata beliau, orang-orang solih sudah lebih dulu pergi, yang tersisa hanyalah dedak, seperti dedak syair. Syair di sini bukan syair lagu, tidak ya Pak ya. Jadi semacam gandum itu, ya, atau kurma yang tidak dipedulikan oleh Allah sedikit pun. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan pergantian generasi pada sejarah umat Islam. Saya mulai Bapak Ibu sekalian. Ya, tahun 711 Masehi, komandan perang Tariq Ibnu Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar ya, yang membelah antara Maroko dengan Spanyol itu, membawa 7.000 pasukan yang nanti dibantu oleh Musa bin Nusair 5.000 pasukan. Bapak Ibu sekalian, mereka dengan gagah berani menyeberangi Selat Gibraltar. Begitu turun dari kapal, menurut riwayatnya kapalnya dibakar Pak, supaya komandan perang Tariq bin Ziyad itu bisa menyemangati para tentaranya. Ainal mafar, ya, ayyuhan nas, ainal mafar, hai pasukan, mau lari kemana kalian? Al-bahru wara'akum wal aduwu amamakum. Ya, lautan di belakang kalian, karena kapalnya sudah dibakar. Lautan di belakang kalian dan musuh ada di hadapan kalian. Tidak ada pilihan lain kecuali kalian harus menghadapi musuh.
Jadi waktu itu betapa heroiknya 7.000 pasukan menghadapi pasukan di Spanyol. Bapak Ibu sekalian, luar biasa karena tidak ada pilihan lain. Kalau mundur masuk ke laut, kalau maju menghadapi musuh. Majulah mereka dan memenangkan perang pada saat itu, sehingga umat Islam berada di Spanyol bisa menguasai lebih dari 700 tahun. Tahun 2026 ini Bapak Ibu sekalian, ya, baru kemarin ya, di akhir Juli ini atau awal Agustus ini ya, 60.000 warga Maroko menyeberangi laut menuju Spanyol hanya untuk mencari makan. Hanya untuk mencari makan, Pak. Sebab di Spanyol ya angka pengangguran tinggi. Kereta cepatnya bagus. Ya. Nggak tahu apakah dibandingkan di Indonesia kereta cepatnya lebih bagus mana ya. Tapi mereka punya kereta cepat juga, Pak. Pelabuhan di pesisir itu bagus. Pembangunan kota di kota Fes, kota Casablanca itu luar biasa bagusnya. Tetapi 40% masyarakatnya nganggur, nggak punya pekerjaan. Ya, kalau mereka demo, ancamannya 20 tahun penjara. Gitu. Gimana Pak? Demo di sana atau demo di sini Pak? Ini masih mending di sini Pak demonya Pak. Masih mending di sini demonya. Di sana kalau demo itu diancam 20 tahun penjara. Apa nggak ngeri itu Pak? Ya, 20 tahun penjara. Bagaimana kemudian sektor-sektor publik di Maroko itu dikuasai oleh elit politik, bisnis telekomunikasi, transportasi, pertambangan yang menguasai keluarga-keluarga kerajaan atau yang terafiliasi dengan kerajaan. Sampai kemudian mereka nyebrang itu 60.000 orang, 10 orang lebih tewas, mati di tengah lautan hanya mencari makan. Nah, kita menyaksikan Bapak Ibu sekalian umat Islam yang mereka 700 tahun yang lalu gagah ya, tahun 711 ya, itu gagah menyeberangi lautan untuk menundukkan Spanyol. Hari ini mereka menyeberangi laut hanya untuk cari makan. Betapa mirisnya kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi di dalam hadis ini, orang-orang solih sudah lebih dulu pergi. Yang tersisa generasi berikutnya hanya seperti dedak. Ya, saya tanya Bapak Ibu sekalian, di negeri kita, di Indonesia Bapak Ibu sekalian, khususnya di Mojokerto sinilah Bapak Ibu. Saya tanya pada Bapak Ibu warga sini. Bapak Ibu, suatu hari nanti anak kita akan lebih cerdas dibandingkan kita, yakin nggak Bapak Ibu? Yakin? Kok bisa yakin Pak? Iya, karena sistem pendidikannya, karena kemudian cara belajarnya lebih cepat dibandingkan kita, gitu Pak, lebih cepat dibandingkan kita. Ya, saya kuliah Pak, termasuk mahasiswa S2 yang agak telat. Teman-teman saya itu umurnya masih 27, 28. Ujian di kelas, saya ngerjain manual Pak. Soalnya itu ngerjain manual. 1,5 jam baru selesai. Generasi yang umurnya itu sekelas saya baru 27 tahun ngerjain soal itu Pak, 15 menit selesai. Mas kok cepat sekali Mas? Ada IE Pak. Ada IE Pak, lebih cepat ya. Saya yang generasi agak tua itu lama karena masih manual ngetiknya satu-satu. Bapak Ibu, suatu hari nanti anak-anak kita, keturunan kita, ya khususnya di Mojokerto ini akan lebih kaya dibandingkan kita, yakin nggak Pak? Yakin ya? Yakin. Karena peluang ekonominya lebih banyak Bapak Ibu sekalian, akses informasinya lebih banyak. Tapi pertanyaan saya ini yang Bapak Ibu sekalian, coba suatu hari nanti anak-anak kita akan lebih soleh dibandingkan kita, yakin nggak? Kalau soal kecerdasan, yakin Pak saya. Soal harta ekonomi, soal aset, saya yakin Pak. Tapi soal kemudian nanti anak kita akan lebih soleh dibandingkan kita, yakin nggak? Ini yang berat. Ini yang berat. Ya. Ini yang berat bagi kita Pak. Ya kita berharap
akan lebih solid dibandingkan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, begini Bapak Ibu sekalian, ya. Secara sosial kita itu kan memberi nama generasi-generasi, kan generasi baby boomers, generasi milenial, generasi Gen Z, Gen Alpha, terus Gen Z, Gen Alpha, terus Gen apa lagi Pak? Gen Y. Saya melihat itu hanya istilah sosial saja untuk membedakan tren budaya. Untuk membedakan tren budaya dari masa ke masa. Dulu Bapak Ibu sekalian, di depan bapak-bapak kita, itu kalau kita dapat berkat, itu kan anak-anak nggak berani makan berkat itu sebelum bapaknya mengambil, Pak. Ya Pak. Sekarang kalau dapat berkat, anaknya ngelihat cuma dilihat toh, oh gitu, cuma itu aja Pak. Saya melihat itu penamaan seperti itu hanya istilah sosial saja. Tapi jangan sampai terkecoh Bapak Ibu sekalian bahwa tanggung jawab manusia itu tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Sejak zaman Nabi sampai hari kiamat sama saja Pak. Ya, kalau kita lihat di dalam surah An-Nur ayat 55, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali ya di surah An-Nur ayat 55 itu, Allah akan menjadikan kita itu layas takhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka itu khalifah fil ardi. Nah, ada 3 tugas kemanusiaan Bapak Ibu sekalian. 1, manusia dilahirkan, diciptakan itu untuk fungsi yang disebut sebagai ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, okay? Makanya Bapak Ibu kalau di Masjid Raya Al-Falah ada 2 layanan konsultasi. 1 konsultasi bisnis dan kehidupan. Ini yang mengasuh adalah Pak Ketua Takmir, Pak Kusnadi Ikhlani. Itu bisnis dan kehidupan. Orang-orang yang problem di bisnisnya, yang bangkrut, yang kemudian nata SDM, yang kemudian bagaimana menaikkan omset, itu sama Pak Kusnadi. Tapi untuk yang kedua, konsultasi jodoh dan rumah tangga itu diberikan tugasnya kepada saya. Jadi bagian jodoh sama konflik rumah tangga, Pak. Oke. Ya, konflik warisan, konflik suami istri, ya, anak-anak muda yang cari jodoh itu ya ke saya. Misalnya ada anak muda, Pak, datang ke saya. Pak Lutfan, saya minta tolong. Apa, Mas? Saya tolong dicarikan calon istri. Nah, kriterianya seperti apa, Mas? Kriterianya yang gede, dhuwur, putih, Pak. Gede, dhuwur, putih. Nah, ini sapi, Mas. Gede, dhuwur, putih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, manusia itu tidak pernah lepas dari 3 hal. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu kan ya, orang dinamakan sukses di dunia manusia itu hanya 3 hal. 1, sukses di ibadahnya. 2, sukses di keluarganya. Yang ketiga, sukses di tempat pekerjaannya. Hanya 3 itu. Kalau cari Bapak Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore di mana Pak? Di kantor. Kalau dari jam 6 sore sampai jam 7 malam di mana? Di masjid. Terus jam 8 malam sampai subuh di mana? Di rumah ya Pak ya, nggak ada yang di kafe, nggak ada. Nggak ada. Kalau orang mesin nggak ada Pak, nggak ada yang di ya, hanya 3 ini. Maka di dalam surah An-Nur ayat 3 tadi itu fungsi pertama adalah fungsi istighfar, fungsi ibadah. Setelah fungsi ibadah, yang kedua fungsi istikhlaf atau khalifah. Ya, jadi tugas-tugas kita di dunia sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apa itu ASN, ya, sebagai ini apa itu pengusaha, itu kan fungsi-fungsi khalifah di bumi. Ya, yang ketiga fungsi yaitu istikmar, memakmurkan bumi. Dan itu Bapak Ibu sekalian, bumi ini diwariskan pada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau yang saya membayangkan ya, kalau negeri ini betul-betul dikelola dengan baik, ya wah betapa makmurnya kita ini Bapak Ibu. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya.
Nabi dalam salah satu doanya itu, doanya sederhana Pak. Ya, hadis yang saya bacakan ini hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berilah rezeki kepada keluarga Muhammad untuk makan sehari-hari. Jadi doanya sederhana, ya Allah, berilah keluarganya Muhammad untuk makan sehari-hari. Doanya itu saja. Ya, doanya itu saja, hanya minta itu diberi makan. Nah, kita hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau berdoa luar biasa banyaknya. Saya pernah satu hari Bapak Ibu sekalian, barangkali Bapak Ibu kalau pengen dapat kejutan rezeki dari Allah, ini saya dapatkannya ketika di depan Ka'bah, Pak. Di depan Ka'bah, ya jelang subuh itu kan biasa orang sholat tahajud, zikir mandiri. Saya setelah sholat itu saya diam saja. Saya diam, ya. Di sebelah saya ada orang Timur Tengah, ya. Saya tidak memastikan itu daerah mana, saya nggak enak kalau mengganggu ibadah beliau. Baca Quran enak banget di samping saya, ya. Baca Quran enak banget di samping saya, ya. Baca sendiri karena bacaannya enak, saya diam untuk menyimak saja, ya, Bapak sekalian, saya menyimak aja, ya. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Bacaannya lama sekali Pak. Setelah lama itu membaca, dia berdoa. Doanya ini unik, saya baru dengar. Doanya dari Al-Quran, tapi dia olah dengan bahasa dia. Bapak Ibu, saya minta untuk menirukan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni min haitsu la yahtasib. Allahumma rzuqni min haitsu la yahtasib. Allahumma rzuqni min haitsu la yahtasib. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, itu. Jadi ada doa, ya Allah, berilah rezeki kepadaku dari arah yang tidak disangka-sangka, tak terduga. Ini cara berdoanya cerdas. Tidak minta apapun, hanya minta rezeki yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Dan saya yakin kalau doa ini dijabahi, sebab ini orang salah satu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, rezekinya tidak pernah disangka-sangka. Ya, saya pulang ke Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ya, beberapa kali saya praktekkan itu. Allahumma rzuqni min haitsu la yahtasib. Allahumma rzuqni min haitsu la yahtasib. Terus Bapak Ibu sekalian saya praktekkan itu. Bapak Ibu coba, kalau Bapak Ibu tindak pergi dari rumah menuju ke kantor, menuju tempat kerja. Itu dari rumah sampai tempat kerja kita itu melewati berapa toko, Pak? Melewati berapa kios? Melewati berapa pasar? Ini sunnah yang dijalankan oleh Abdullah bin Umar. Beliau tidak belanja di pasar, tapi menyapa pedagang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Setiap ketemu pedagang, Assalamualaikum. Selalu begitu, Pak. Coba Bapak Ibu, okay, meraktekin ini seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya. Dari rumah naik motor atau mengendarai mobil, ya, mendoakan. Syukur-syukur pakai bahasa Arab. Kalau tidak pakai bahasa Indonesia, ya. Misalnya kalau pakai bahasa Arab, misalnya Allahumma barik fi tijaratil muslimin. Ya Allah, berkahilah pedagang-pedagang yang saya lewati. Allahumma barik lahum fi tijaratihim. Ya Allah, berkahilah mereka di dalam bisnis mereka. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, ya tak? Setiap kali kita melewati itu, Allahumma barik lahum fi tijaratihim. Allahumma barik lahum fi tijaratil muslimin. Allahumma barik fi tijaratil muslimin. Ya Allah, berkahilah para pedagang yang saya lewati dari rumah sampai kemanapun. Itu Bapak Ibu, rasakan doa itu, ya. Setiap kali kita keluar mendoakan begitu. Satu, Pak, mudah-mudahan para pedagang-pedagang kita ini ya betul-betul berkah dagangan mereka. Yang kedua, laris. Ya, laris dan berkah. Ya, laris dan
berkah Bapak Ibu sekalian. Wah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemudian mampir ingin makan di warung, ya kan? Kemudian Bapak Ibu sebelum masuk, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, lariskanlah dagangan pedagang ini dan berkahilah. Begitu Bapak Ibu datang, yang tadinya sepi, insya Allah yang lainnya nyusul, Pak. Itu yang insya Allah yang lainnya nyusul. Tadinya nggak ada yang beli, tadinya sepi aja. Begitu Bapak Ibu masuk mendoakan begitu, ya Allah berkahilah, lariskanlah dagangan saudara kini ya Allah. Bapak Ibu duduk pesan makanan, ya. Kemudian ya itu silih berganti datang, Pak. Ya. Silih datang berganti. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana? Tadi gimana terkait dengan doa gimana? Laris. Laris ya Pak ya. Ya ini yang ya pecel ya, yang pecel mana Pak yang punya pecel? Yang mana? Pak Haji. Jenengan jual pecel Pak Haji. Ya. Ini kapan Pak itu tuh Pak ya di ini jenengan jajan kemudian ya Allah berkahilah lariskanlah dagangannya Pak Haji ini ya Allah. Itu coba. Saya ini Pak di usia saya 40 lebih ini ya. Itu saya sudah tidak mau lagi punya energi dendam, punya energi apa ya, kalau sebel kadang-kadang iya, namanya saya manusia biasa Pak, tapi nek dendam membenci orang itu saya tidak mau lagi, karena saya imam masjid, guru ngaji, nggak layak begitu itu. Maka saya ingin hadir di hadapan orang itu menjadi magnet kebaikan. Maka kalau saya masuk ke warung, saya masuk ke atau lewat pasar itu, ya kadang-kadang pulang dari masjid karena masjid itu kan dekat dengan pasar Bundennya Sragen. Saya sengaja muter, ya pokoknya ngikuti sunnahnya Abdullah bin Umar Pak, atau muter Bismillah ya Allah berkahilah dagangan saudara-saudaraku ini ya Allah, lariskanlah. Beli atau tidak muter aja, yang penting doain. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin Allah pasti mengembalikan doa saya itu kepada saya. Kalau saya doakan 700 pedagang, ya doa itu kembali kepada saya. Ya, tapi itu hanya hukum timbal balik. Yang penting saya mendoakan saja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tirukan hadis ini bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halifu munafiqatun lisil ati mumhiqatun lil barokati. Sumpah dalam dagang itu melariskan dagangan tetapi menghilangkan berkah. Kata Nabi begitu. Jadi banyak bersumpah itu melariskan dagangan tetapi menghilangkan berkah. Jadi dagang-dagang aja, sebagaimana kita Bapak Ibu sekalian ya, sebagaimana kita mengikuti sajalah sunnah Nabi dalam berdagang. Coba Bapak Ibu apa itu nanti kalau berkunjung ke pasar ya, pedagang-pedagang terpercaya baik yang Arab maupun Cina ya, mereka nggak banyak bersumpah karena memang dibangun atas kejujuran. Jalan rezeki itu jalan panjang. Ya, maka Nabi mengatakan sumpah itu melariskan dagangan tetapi menghilangkan berkah. Apalagi demi Allah, wah itu sudah Bapak Ibu sekalian ya, sudah enggak penglaris itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah kembali ke sini tadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi fungsi istikhlaf, fungsi menjadi khalifah. Bagaimana kemudian peran-peran kita di dunia ini semakin dirasakan oleh umat, ya, semakin dirasakan oleh umat, apalagi melalui Masjid An-Nur ini, ya, kemudian melalui Persyarikatan Muhammadiyah, itu kerja-kerja dakwahnya itu terukur Bapak Ibu sekalian. Ini kan Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi akan ada 2 muktamar. Pertama muktamar NU, tahun depan adalah muktamar Muhammadiyah. Nah, kami Sragen, Bapak Ibu itu rombongan akan berencana naik bus dari Sragen menuju Medan, Pak. Hah?
Berencana naik bus dari Sragen menuju Medan. Ya, itu seolah-olah kembali nostalgia ketika dahulu muktamar itu di Palembang. Dari Jogja berangkat ke Palembang. Kalau dulu sampai berhari-hari, ini juga sama Bapak Ibu sekalian ya. Itu dari Sragen menuju Medan ya mungkin ya sekitar sekitar ya 10-11 hari pulang pergi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu sekalian, hadis kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya di masjid sebelah itu menyampaikan Bapak Ibu, agama itu kata Syekh Ibnul Qayyim selalu ada dua sisi. Satu sisi nutrisi, satu sisi obat. Satu sisi menjadi gizi bagi ruh kita, satu sisi menjadi obat bagi kekecewaan hati, obat bagi luka batin. Jadi apapun pikiran kita di luar, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan yang berat, ya, dikomplain pelanggan, dimarahin si bos, atau diomelin istri, apapun yang ditemukan di luar itu, mari sejenak menepi, masuk masjid, apakah sujud, apakah kemudian baca Al-Quran, apapun hadir di majelis ilmu, itu otomatis menjadi obat. Ya. Tapi satu sisi, seperti subuh ini, itu menjadi nutrisi. Itu menjadi nutrisi, menjadi gizi bagi ruh kita. Bapak Ibu sekalian, saya izin bertanya Pak, ruh itu tumbuh atau permanen Pak? Ruh itu tumbuh atau permanen Pak? Wallahu a'lam Pak. Kita nggak tahu, belum. Memang Al-Quran menyatakan begitu. Yang tahu tentang ruh itu ya adalah Allah. Kalau tubuh kan tumbuh ya Pak ya. Kalau ruh wallahu a'lam Pak. Itu jawaban paling gampang begitu itu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kata Syekh Ibnul Qayyim juga, ya, yang merusak agama itu dua hal. Satu adalah syubhat, yang kedua syahwat. Itu yang merusak agama kita. Dua perkara yang merusak agama kita adalah syubhat, syahwat. Ada orang yang kena dua-duanya, ada orang yang kena salah satunya. Contoh Pak, sekalian, syubhat itu kan kerancuan berpikir. Syubhat itu keraguan-keraguan. Ayo Mas sholat duha, alah ming sunah we kok le. Nah, itu kan menyepelekan sunnah Pak. Nah, itu syubhat. Besok hari Senin kita tanggal 17 Agustus puasa Senin ya. Besok upacara panas banget ini, nggak bisa. Nah kenapa? Haming sunnah kok. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, menyepelekan haming sunnah saja Pak. Ya, kalau tidak mau mengerjakan, tidak mengerjakan saja. Tapi jangan kemudian ming sunnah saja Pak. Jangan. Sebab itu nanti kalau sudah masuk pada ranah syubhat, orang rancu, ragu dalam berpikir, kemudian dia ragu melaksanakan, jadi jatuhnya di syubhat. Maka wilayahnya wilayah niat, wilayahnya wilayah ilmu, wilayahnya adalah wilayah keputusan antara pikiran dan hati. Tapi kalau syahwat itu wilayah-wilayah perbuatan. Ada yang kena dua-duanya, syubhatnya kena, syahwatnya kena. Itu, syubhatnya kena, syahwatnya kena. Maka Bapak Ibu sekalian ya, kalau orang dipanggil adzan, yaitu hayya 'alal falah. Bagi orang yang kemudian, oh ya ini jadwalnya sholat, ini jadwalnya menghadap pada Allah, mudah. Tapi orang yang sudah terlalu lama Pak, ya syubhat sama syahwatnya kena, mati hatinya, nggak peka. Bu, laki-laki itu cuma dua ya, tipe Bu, ya. Nggak tahu kalau bahasa Mojokerto ya, kalau bahasa Sragen Jogja sama Pak. Ya. Laki-laki itu cuma tipenya dua Bu, atau pada umumnya lah manusia itu tipenya dua Pak. Satu peka, yang kedua pekok Pak. Ya kalau nggak peka, ya pekok itu. Kalau nggak peka ya pekok itu. Bu, ya biasanya kalau di rumah yang belanja gas sama galon siapa Bu? Ibu atau bapak? Ibu atau bapak?
Kalau yang belanja ibu itu pekan apa pekan Bu? Masa ibu-ibu suruh ngangkat galon 19 liter ya Pak ya? Gitu. Bu, kalau ibu diboncengin bapak naik motor atau berkendara mobil itu keluar, kemudian melewati beberapa warung, kemudian ibu nggak diturunin di sebuah warung itu, bapaknya peka atau ini Bu ya? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian itu Bapak Ibu, manusia juga itu aja Pak. Kalau dia syubhatnya nggak kena, syahwatnya nggak kena, dia peka. Karena tugas kita itu kan tadi fungsi ibadah yang pertama tadi itu Pak. Oh ini jam sekian, saatnya beribadah. Oh ini jam sekian. Karena muslim itu kan kemudian teratur hidupnya. Itu Bapak sekalian ya. Sama juga Bu, suami ya cuma 2 itu. Kalau nggak peka ya, ya itu aja Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, kita ini ya sebagai umat Islam itu bangga. Ya, apa itu? Kita bangganya sebab kita ini umat yang lahirnya terakhir tetapi masuk surganya paling awal. Kita ini umat yang umurnya pendek tetapi pahalanya paling banyak. Ya, pahalanya paling banyak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, coba Bapak Ibu kita jawab bersama Bapak Ibu sekalian. Kalau beli minyak satuannya apa Pak? Liter. Kalau beli beras satuannya kilo. Kalau beli batu kali? Kubik. Kalau beli pasir satuannya? Rit. Oke. Kalau beli emas Pak? Bapak kurang keren Pak kalau gram. Di Jakarta kiloan oh, Pak. Di Jakarta kiloan. Besok ibu-ibu kalau di toko emas tuh Bu yang agak kemayu dikit lah Bu. Ya. Ada yang bisa kami bantu Ibu? Ya. Dek, tolong ambilin Dek itu Dek. Berapa Bu? Dikit aja, setengah kilo gitu Bu ya. Kalau manusia itu kan menakar, menimbang, mengukur, menambah, menjumlah, mengkalkulasi. Itu kan satuan-satuannya itu. Lalu bagaimana Allah kemudian menakar, menghitung, menjumlahkan, yaitu adalah amalan kita. Satuannya apa Pak? Satuannya apa Pak? Satuannya apa Pak? Dalam? Satuannya apa Pak? Satuannya apa Bu? Satuannya apa? Itu kan kalau kita itu Pak biasanya menjumlah itu tuh kalau variabelnya sama, ST1 ditambah ST1, ya kan? ST1 ditambah ST1, atau misalnya ini nasi sepiring bebek goreng sama es jeruk, itu kan kita ngitungnya begitu. Oh bebek goreng 1 porsi 25.000, es jeruk 5.000, oh 30.000, kan biasanya begitu. Lalu bagaimana Allah kemudian menghitung, menakar, menjumlah, mengkalkulasi amalan-amalan kita, sedangkan standar dolar dengan standar rupiah itu berbeda. Maka Bapak sekalian kembali kepada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Satuan paling kecil itu satuan dzarrah, partikel paling kecil Bapak Ibu sekalian. Itu saja dihitung, itu saja dijumlahkan, itu saja dikalkulasi oleh Allah, tidak mungkin terlewatkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kurang 10 menit Ustaz. Oh baik, terima kasih. Sampai suruk ini. Sampai suruk atau gimana? 7 menit. Oh ya, siap Pak. Baik. Ya, karena apa itu? Ini kan hari ini biasanya hari jalan-jalan ya Pak ya? Ada jalan sehat buatan Bu? Ya? Ada ya? Dan saya senang Pak masuk ke kampung sini tadi itu bendera-benderanya banyak. Itu berarti kita masih bangga
kalau Indonesia masih menjadi kebanggaan kita sebagai warga kita, Pak. Biasanya di tahun-tahun yang lalu, Pak, itu kalau bus truk itu kan ada bendera-bendera yang dipasang, Pak. Tapi coba hari ini Bapak Ibu ke kota, mana ada truk yang pasang bendera, Pak? Solar angel, Pak, ya. Solar angel. Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu kan di Mojokerto ya. Saya di bulan Mei yang lalu itu kan saya ke Padang di 5 kabupaten, Pak. Jadi di Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, kemudian Tanah Datar, 50 kota. Itu. Di semua kabupaten, ya mobil yang bahan bakarnya itu solar, itu kalau mereka ngantri solar itu, Pak, mulai sore itu diparkir di pom bensin, ngambilnya besok pagi setelah subuh. Di semua kabupaten, itu saja Sumatera Barat. Saya bayangin, kalau besok kita ke Medan naik bus, bisa-bisa kita ini sampai Palembang macet, nggak bisa sampai ke Medan, nggak dapat solar, Pak. Hah? Ya tadi betul kalau itu Bapak-bapak, truknya sekarang udah nggak pasang bendera, Pak. Kenapa? Solarnya sulit, bisa jadi begitu. Ya, saya masih senang, Mbak, kita masuk kampung tadi ini bendera-bendera masih banyak, kita masih bangga lah sebagai warga negara Indonesia ini, ya. Di jalan-jalan kita jarang sekali melihat seperti itu. Ya. Kembali ke hadis Bapak sekalian, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Umar, Pak. Mbok kita itu, Pak, kalau ngerasain nikmat, betul-betul jangan kemudian terburu-buru. Sampai beliau, sahabat Abdullah bin Umar itu hanya sekadar minum air putih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum air putih, beliau kemudian nangis. Ya, nangis Abdullah bin Umar itu. Ditanya oleh sahabat satunya, ya Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, Anda ini minum air putih kenapa nangis? Kata beliau, aku teringat satu permintaan ahli neraka. Kenapa ahli neraka? Oh, kita masih di dunia. Aku teringat disebutkan di dalam ayat dan hadisnya itu bahwa besok satu-satunya barang yang diminta oleh ahli neraka hanya air putih, Pak. Nggak ada yang minta es teh jumbo, nggak ada, Pak. Hanya air putih saja, Pak. Itu betul, maka hanya minta air putih saja. Dan beliau itu menikmati air putih itu. Satu-satunya yang diminta ahli neraka itu cuma satu hal, air putih. Sehingga beliau itu minum dirasakan betul dinikmati. Ya, satu-satunya yang diminta cuma air putih saja, nggak minta neko-neko. Ya, 4 permintaan ahli neraka itu kan nggak ada yang nggak ada yang dijabai oleh Allah. Keluar dari neraka nggak mungkin. Ya, bagi orang kafir nggak mungkin. Yang kedua, minta untuk mati saja nggak diberikan. Ya, yang ketiga minta diringankan ya tidak dijabai. 4 minta air putih nggak dijabai, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, hadis Abdullah bin Umar ini mengatakan, Nabi bersabda, innaman nasu kal ibili al mi'ati. Ya, manusia itu seperti unta yang berjumlah 100. La takadu tajidu fiha rohilatun. Yang engkau hampir tidak bisa mendapatkan padanya satupun yang dapat ditunggangi atau dimanfaatkan. Kumpulan manusia banyak, tapi tidak berkualitas. Gitu. Kumpulan manusia itu banyak, tapi tidak berkualitas. Bagaikan unta jumlahnya ratusan, tapi tidak ada yang bisa ditunggangi. Itu Bapak Ibu sekalian, ya kembali pada awal kita cerita tadi itu. 60.000 orang Maroko nyeberangi laut menuju Spanyol hanya untuk cari makan. Umat ini tidak punya komando. Umat ini tidak punya leader yang bagus. Ya, tidak punya leader yang bagus, tidak punya komando yang bagus. Ya, tidak melahirkan seperti dahulu Salahuddin Al-Ayyubi, tidak melahirkan Tariq bin Ziyad, tidak melahirkan Khalid bin Walid dan sebagainya. Ya, ini kan problem kita, Bapak Ibu, jumlahnya banyak, tetapi ya ghirah kita, semangat kita
berislam itu tidak tinggi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan hadis terakhir yang kita baca pagi hari ini. Ya, Nabi bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang cinta bertemu Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang cinta ketemu Allah? Siapa yang mau bertemu dengan Allah, Pak? Ya kita semuanya, orang beriman. Siapa yang benci bertemu Allah? Yang benci bertemu Allah adalah orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup, Pak. Kita ini senang di dunia itu ya karena rahmatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah hendaknya manusia itu berbahagia. Hendaknya manusia berbahagia, sebab bahagia karena rahmatnya Allah itu lebih baik daripada harta dunia yang dikumpulkan. Jadi kita bahagia bukan karena nikmat material. Kita berbahagia itu bukan karena nikmat material. Nyatanya Bapak Ibu sekalian, pagi ini kan belum ada yang sarapan kan Pak? Penonton yang sarapan Pak? Belum ya, wajah-wajahnya kan belum sarapan semuanya ini Pak ya. Saya juga belum sarapan ini Pak ya, sama Pak. Tapi apakah kita sedih? Enggak juga Pak, kita bahagia. Ya, jadi bahagia itu bukan karena nikmat material. Bahagia itu karena rahmatnya Allah. Nah, oleh karena itu Pak, dalam keyakinan kita, ada kehidupan yang lebih baik daripada di dunia, yaitu besok kehidupan di akhirat. Jadi kita berjuangnya luar biasa di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik besok di akhirat. Jadi kita maksimalkan betul di dunia, waktu kita terbatas, ya Pak, waktu kita nggak banyak, maka ya, amal solehnya yang banyak. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Ngaji kita di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, beberapa hadis telah kita bacakan bersama. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, ya, kemudian menambah semangat kita untuk beramal soleh di masyarakat, ya, pada keluarga, pada diri kita pribadi. Saya cukupkan sekian. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun demen. Oh, siap. Ribun, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan laris.